Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemicu kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Api dengan cepat membesar dan menyambar sejumlah rumah warga di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi. Warga yang panik langsung berupaya mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah, sementara sejumlah warga lainnya berusaha menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Api pertama kali diketahui muncul dari atap salah satu rumah warga hingga terus membesar dan akhirnya menyambar ke bangunan rumah lain di sekitarnya. Selain kencangnya tiupan angin, amukan si jago merah juga semakin mengganas karena kondisi bangunan rumah semi permanen yang mudah terbakar. Dugaan sementara, kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Besar, aku larinya kemari, ini ke bawah. Ke bawah deh. Ini rumah ini nih, rumah Pak RT. Kontrakan atau gimana, Pak? Ini kos-kosan yang punya ini nih. Jadi sekitar yang terbakar itu 5 rumah. 5 rumah. Kalau dugaan sementara? Dugaan sementara korsleting listrik. Selang 1 jam kemudian, 15 unit mobil kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah meski 5 rumah telah ludes terbakar. Tak hanya mengakibatkan kerugian material yang cukup besar, seorang warga juga harus diberikan pertolongan medis karena kelelahan saat memadamkan api. Dari Jakarta Pusat, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral, pengendara yang ditabrak pengemudi mobil berplat dinas TNI di ruas tol Jakarta Cikampek akhirnya melapor ke polisi. Akibat insiden itu, mobil korban rusak, sementara pengemudi arogan akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video viral terjadi cekcok antara dua pengendara mobil di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek. Salah satu pengendara tak terima lantaran mobilnya ditabrak oleh mobil bernopol dinas TNI. Pengendara mobil berplat dinas TNI marah-marah dan mengaku bahwa dirinya adalah adik seorang jenderal TNI. Setelah keributan, pengendara arogan tersebut memundurkan kendaraannya hingga menabrak mobil korban dan kabur. Akibatnya mobil korban alami kerusakan di bagian depan. Tak terima ditabrak, pemilik mobil melaporkan peristiwa tersebut ke Barreskrim Polri. Didampingi kuasa hukumnya, pelapor menyerahkan sejumlah barang bukti berupa video viral dan tanda kepemilikan kendaraan. Dari keterangan Mabes TNI, diketahui plat dinas yang digunakan pengemudi arogan tersebut adalah palsu. Mobil Fortuner ini juga mendadak potong masuk ke kanan gitu. Dia langsung potong masuk ke kanan dan akhirnya nyerempet mobil kami gitu kan. Dan karena saya merasa keserempet ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa diserempet. Tapi itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu. Diketahui pengemudi ugal-ugalan tersebut telah ditangkap dan pelaku bukanlah anggota TNI, melainkan warga sipil. Dari Jakarta, Den Helmi, Sajang Bati, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor alias Gus Mudlor sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK mencegah Gus Mudlor bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Penetapan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor sebagai tersangka disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis kepada wartawan pada hari Selasa. Gus Mudlor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPBD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perubahan status hukum ini dilakukan setelah KPK menganalisa keterangan para saksi dan tersangka termasuk alat bukti lainnya. Gus Mudlor diduga menerima sejumlah uang yang berasal dari pemotongan dana insentif pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terkait data ini karena belum selesai, tanggal jam 1 nanti ulang lagi, lanjut lagi, maka mungkin nanti jadi penyidik mungkin bisa
gede. Soal penerimaan uang gimana, Gus? Yang di KPK bener nggak, Gus? Gus, soalnya Kan dari KPK udah bener nggak? Gus sampai beneran, Gus. sebagai penerima Gus. Berarti Bupati Sidoarjo udah jadi tersangka, Pak ya? Iya, Pak ya? Iya, Pak. Sesuai pernyataan jubir saja gitu, barangkali ya. Iya, Pak. Berarti udah resmi, Pak ya, jadi tersangka Bupati Sidoarjo ya, Pak ya? Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK telah mengirim surat pencegahan ke luar negeri untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM selama 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik yang kembali ke Jakarta masih memadati stasiun Pasar Senen. Diprediksi volume penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen mencapai 18.000 lebih. Usai merayakan Lebaran Idul Fitri di kampung halaman, sejumlah pemudik mulai berdatangan ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Dari pantauan malam tadi, di stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta untuk bekerja kembali. Diprediksi arus balik Lebaran akan terus berlangsung hingga Minggu 21 April 2024. Dari data yang diperoleh, pemudik yang turun di stasiun daerah operasional 1 Jakarta mencapai 47.000. Angka ini merupakan peringkat ketiga tertinggi semenjak lonjakan penumpang dari 12 April lalu. Dari Jakarta, Ismalia, M. Indra Purnama, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Sementara akibat kapal laut mengalami overkapasitas, ratusan pemudik di Pelabuhan Silopo, Pulau Mandar, Sulawesi Barat terlantar. Sebanyak 300 lebih penumpang terpaksa tidur melantai di pelataran pelabuhan menunggu kapal lainnya tiba. Ratus lebih penumpang yang hendak berangkat menuju Kalimantan batal berangkat dan memilih bertahan di Pelabuhan Silopo, Kecamatan Binuang, Pulau Mandar. Penumpang terpaksa tidur dan beristirahat di pelataran pelabuhan karena kapal yang hendak ditumpangi tidak bisa merapat ke pelabuhan akibat melebihi kapasitas penumpang. Para penumpang mengaku kehabisan tiket sehingga satu-satunya tujuan mereka menunggu kapal lainnya tiba di Pelabuhan Silopo, Pulau Mandar. Bapak tidurnya di sini? Iya, tidur di sini. Tadi malam di sini juga. Jadi masih menunggu kapal ini datang, Pak. Ya. Jadwal kapal diperkirakan akan tiba pada Rabu malam dan bersandar di Pelabuhan Silopo. Dari Pulau Mandar, Sulawesi Barat, Huzair, iNews melaporkan. Tim gabungan dari polisi, TNI, PLN, dan Satpol PP mengamankan ratusan balon udara tradisional pada perayaan Lebaran Ketupat di Trenggalek, Jawa Timur. Razia balon dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, serta gangguan jaringan listrik dan lalu lintas penerbangan. Balon udara berukuran besar ini jatuh di ruas Jalan Nasional Trenggalek Tulung Agung dan nyaris menimpa pengguna jalan dan jaringan listrik PLN pada Rabu siang. Beruntung polisi dengan sigap melakukan pengamanan dan memadamkan api yang masih menyala. Sementara itu, tim gabungan melakukan razia serentak di sejumlah titik di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Gandusari, dan Kecamatan Tugu. Pasalnya, banyak ditemukan warga yang nekat menerbangkan balon udara tanpa izin pada momen perayaan Lebaran Ketupat. Bahkan dalam razia ini, polisi mengamankan 145 balon plastik dengan ukuran beragam, mulai dari 1 meter hingga di atas 20 meter siap terbang. Karena di Kediri sudah dibuka penerbangan, tentunya akan mengganggu penerbangan yang ada di wilayah Kediri. Yang kedua, balon udara bisa nanti mendaratnya ke rumah-rumah warga sehingga bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Menurut polisi, keberadaan balon udara berpotensi membahayakan lalu lintas penerbangan, gangguan jaringan listrik hingga menyebabkan kebakaran. Sebelum dilakukan razia, masyarakat telah berulang kali diperingatkan untuk tidak menerbangkan balon udara. Namun sayangnya, himbauan tersebut diabaikan oleh sejumlah warga. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.
Warga di 14 desa di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan panik setelah aliran sungai Rupit mendadak meluap dan merendam ribuan rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan diri dan perabotan rumah tangga mereka karena aliran sungai yang deras meluap masuk ke permukiman warga. Kondisi aliran sungai Rupit di Desa Terusan, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan meluap. Di tengah ketinggian air yang terus menaik mencapai 1 meter, warga berusaha mengungsikan harta benda mereka ke daerah yang lebih tinggi. Warga mengaku banjir ini merupakan banjir terbesar sepanjang sejarah di Desa Sukamenang. Kalau warga di desa ini, kalau yang di dekat sungai ini, dia sekarang sudah merasakan keresahan dengan ada kenaikan debit air di desa ini. Sebelumnya, jembatan beton di Desa Sukamenang, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan putus akibat diterjang luapan air sungai Rupit. Jembatan tak kuat menahan arus dan sampah bambu, serta kayu yang berat akibat disapu air sungai yang meluap. Bencana ini menyebabkan 2 desa, yakni Desa Rantau Telang dan Desa Tanjung Agung terisolir. Luapan air sungai Rupit juga menyebabkan banjir di 8 desa sepanjang aliran sungai. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras sejak sore tadi mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Sementara derasnya volume debit air usai diguyur hujan deras, aliran Kali Jantung meluap dan menyebabkan puluhan rumah di Kompleks Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok terendam banjir. Inilah detik-detik tumbangnya sebuah pohon yang diterpa angin kencang saat hujan deras di Jalan Raya Tomang Raya, Jakarta Barat, Rabu sore tadi. Polisian dan petugas yang berjaga di lokasi langsung menangani kemacetan yang disebabkan oleh tumbangnya pohon. Sementara, Komplek Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok dikepung banjir usai Kali Jantung meluap dan merendam puluhan rumah yang ada di komplek perumahan tersebut. Menurut petugas keamanan komplek perumahan, banjir terjadi lantaran drainase di area perumahan yang sempit sehingga tak mampu menampung luapan air dari aliran Kali Jantung. Sedikitnya 50 rumah terendam banjir. Posisi di bagian RT tahap 5 yang kebanjiran sama tengah. Ada puluhan rumah, Bang? Hah? Ada berapa rumah gitu, 10 atau 20 lebih? Diketahui banjir yang merendam ruas jalan komplek perumahan Tirta Mandala ini setinggi 30 cm. Sementara di dalam rumah warga setinggi 50 cm. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Pemirsa, CEO Apple Tim Cook hadir di Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Keduanya membahas rencana investasi Apple di Indonesia. CEO Apple Tim Cook hadir di Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi. Kedatangan Tim Cook di halaman belakang Kompleks Istana Kepresidenan disusul oleh Menkominfo Budi Ari dan Menperin Agus Gumiwang. Pertemuan ini membahas soal investasi Apple sebagai perusahaan raksasa teknologi terbesar asal Amerika Serikat yang dapat membuat Indonesia menjadi rantai pasok dunia terhadap produk tersebut. CEO Apple, Tim Cook menyatakan antusiasmenya untuk dapat berinvestasi dan berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia. Be here with you. I'm excited to be in Indonesia. Indonesia is a very important market for us. And I had a great conversation with the president about our commitment to the country. Selain rencana investasi, saat ini Apple sudah membangun infrastruktur pendidikan bagi calon-calon developer dengan memiliki 3 Apple Developer Academy di Sidoarjo, Batam, dan Tangerang Selatan. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi sendiri juga telah menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi koordinator investasi Apple di IKN. Investasi Apple di Indonesia diklaim sangat baik untuk menjadi bagian penting dari ekosistem kemajuan teknologi tanah air serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Putu Bagus, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, tradisi unik memeriahkan Hari Lebaran dilakukan warga lereng Gunung Merapi di Boyolali, Jawa Tengah. Warga membawa hewan ternak mereka ke jalan untuk diarak keliling desa dan uniknya sejumlah hewan ternak dikalungi ketupat oleh pemiliknya. Sejak pagi ratusan warga di sisi timur Gunung Merapi, Desa Serudi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah membawa ternak mereka keluar kandang dan berkumpul di jalan utama desa untuk mengikuti tradisi lebaran sapi. Uniknya, sebelum diarak keliling kampung, masing-masing ternak berupa sapi atau kambing diberi kalung ketupat oleh pemiliknya. Acara semakin meriah karena arak-arakan diawali dengan gunungan hasil bumi dan berbagai kesenian. Tidak ketinggalan, ratusan siswa sekolah sambil membawa ketupat ikut serta dalam acara tersebut. Tradisi lebaran sapi rutin dilakukan setiap setahun sekali. Biasanya warga menggelar sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui hewan ternak, tradisi tersebut juga dimaksudkan untuk sarana silaturahmi warga dan ternak. Ini acara tradisi kupatan setiap setahun sekali. Maknanya apa sih, Pak? Maknanya ya istilahnya kalau orang Jawa sini dipercaya membawa berkah untuk memeriahkan Lebaran, ya, untuk mengisi bulan Syawal, dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan khususnya warga masyarakat RW 4 ini. Sebelum melakukan arak-arak hewan ternak, pagi harinya warga juga menggelar doa dan makan ketupat bersama di jalan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatah Ramanta, iNews melaporkan.